Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para sahabat dimanapun berada, melalui video ini saya mewakili Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena berkah dari donasi Bapak Ibu untuk pembebasan lahan Pondok Pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Alhamdulillah kemarin telah kami lakukan pembayaran tahap terakhir. Dan di belakang saya ini adalah tanah yang sudah kita bebaskan. Ada jamaah yang menyumbang 1 meter, ada yang menyumbang 10 meter, bahkan ada yang sampai 1000 meter. Insya Allah tanah ini akan menjadi saksi kebaikan Bapak Ibu semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah beberapa hari ini kita sudah melakukan tahap perataan lahan, ya, perataan lahan. Rencananya 2 bulan atau 3 bulan ke depan kami akan mulai pembangunan. Maka dari itu kami mengajak seluruh jamaah, Bapak Ibu semua, saudara semua, untuk menyisihkan sebagian hartanya, berinvestasi akhirat, mewujudkan cita-cita mulia demi perjuangan Al-Quran Al-Karim, mendirikan pondok pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, rizki yang cukup, dan memberikan kita kekuatan untuk bisa terus berbuat baik. Terima kasih. Salam sahabat sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الرحمات والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diperkumpulkan Allah, diperjumpakan Allah di majelis yang insya Allah diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menghidupkan sunnahnya, bisa menyampaikan sunnahnya kepada generasi setelah kita, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa 1 tahun lebih, bahkan hampir mendekati 2 tahun kajian ini kita mulai, ya, dengan izin Allah. Di malam hari ini kita sampai di hadis yang terakhir dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya hadis nomor 42. Dengan selesainya nanti kajian ini, maka khatamlah kita dari mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pernah kami sampaikan di awal-awal pertemuan. Orang yang mau belajar Islam dan gak punya waktu yang banyak, minimal pernah hatam Arba'in.
Karena Arba'in An-Nawawiyah ini diyakini telah merangkum Islam. Telah merangkum Islam. Jadi dari seluruh ajaran Islam, dari A sampai Z, begitu, dari alif sampai ya, diyakini dan diupayakan oleh Imam Nawawi terkumpul dan terangkum dalam 42 hadis ini. Maka orang yang sudah mempelajari 42 hadis ini kemudian mengerti, apalagi sampai mengamalkannya, maka seakan dia telah mengenal agamanya ya dengan baik. Alhamdulillah. Hadis ke-42, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar langsung Rasulullah bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata. Artinya hadisnya termasuk hadis qudsi, bukan hadis nabawi. Sudah kami jelaskan di awal, jika ada hadis yang dinisbatkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah, maka itu adalah hadis qudsi. Makanya tadi terjemahnya Rasulullah bersabda, Allah berkata. Kalau hadis nabawi terjemahannya Rasulullah bersabda saja. Kalau Al-Quran Allah berfirman saja. Tapi kalau hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah berkata, atau Allah berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini? Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai seorang muslim, sesungguhnya kamu jika senantiasa berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka akan kuampunkan segala dosa yang pernah kalian perbuat, yang pernah kamu perbuat. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang pernah kamu lakukan, aku akan maafkan selama kamu mau dan terus berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, andaikan dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu meminta maaf kepadaku, beristighfar kepadaku, ghafartu laka, aku akan maafkan itu, aku akan maafkan untukmu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika kamu berjumpa denganku nanti setelah kamu meninggal membawa dosa, yang dosa itu memenuhi bumi ini, membawa kesalahan yang kesalahan itu memenuhi bumi ini, kemudian kamu meninggal, tapi kamu tidak meninggal dalam keadaan menyekutukanku, artinya tidak meninggal dalam keadaan menyembah selain Allah, melainkan dalam keadaan muslim, beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah, beriman kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Apa janji Allah?
la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya kan ku datangkan ampunan yang sama banyaknya, yaitu ampunan yang dapat memenuhi bumi ini. Subhanallah, hadis yang luar biasa sekali. Ya, hadis yang luar biasa sekali. Saya ulangi lagi, ya, pembacaan hadis ini dengan sedikit agak cepat. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Sesungguhnya kamu selama mau berdoa, senantiasa berharap kepadaku, ghafartu laka, niscaya akan ku maafkan untukmu atas apa yang pernah kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak akan peduli seberapa banyak kesalahan yang kamu lakukan itu. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Andaikan dosamu menjunjung tinggi sampai ke langit, kemudian kamu minta maaf kepadaku, astaghfirullahalazim, Allahumma ighfirli maghfirataka ya Allah, fa'fu anni ya Allah, ghafartu laka, niscaya kan ku maafkan untukmu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya kalau kamu menjumpaiku nanti di akhirat membawa dosa yang memenuhi bumi ini, tapi kamu berjumpa denganku, ya, kemudian perjumpaanmu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yakni mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku pun akan mendatangkan untukmu sebumi ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasanun sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk kembali membacanya untuk yang ketiga kali, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah suka dengan yang ganjil. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya kamu, ya, selama mau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, kan ku maafkan segala apa yang pernah kamu perbuat, dan aku tak peduli sebanyak apapun kesalahan yang kamu lakukan itu. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Andaikan dosamu itu mencapai dengan langit, menjunjung tinggi sampai langit, kemudian kamu meminta maaf kepadaku, meminta ampunan kepadaku, kan ku ampuni dosamu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Sesungguhnya jika kamu mendatangiku, berjumpa denganku di akhirat nanti dengan membawa sebumi kesalahan, kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka akan ku datangkan juga untukmu sebumi ampunan. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadzal hadis, kata pengarang buku, arja hadisin fi sunnah, adalah hadis yang paling membawa harapan kita di dalam, dari seluruh hadis Rasulullah, dari seluruh sunnahnya Nabi. Hadis ini adalah hadis yang paling membuka pintu harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Luar biasa sekali. Agar apa Ustaz? Agar orang-orang pendosa seperti kita ini tidak pernah putus asa akan ampunan Allah. Tetap semangat untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Meski umur sudah di hujung ajalnya, kalau dia sungguh-sungguh untuk meminta maaf kepada Allah dan berkomitmen untuk tidak melakukannya kembali, tidak ada kata terlambat. Walakin, tetapi pengarang buku mengingatkan, akan tetapi la yanbaghi li ahadin an yaghtarra bihi fayanhamik fil ma'asi farubbama istawlat alaihi wa halat bainahu wa baina maghfiratillah. Tapi hati-hati, jangan terbuai juga, karena Allah selain mensifati dirinya sebagai Ghaffar, Maha Pengampun, Ghafur, Maha Pemberi Ampun, tetapi Allah juga mensifati dirinya Azizun Dzuntiqam. Allah juga Maha membalas. Tapi ya, selain Allah mensifati dirinya sebagai yang Maha Pemberi maaf, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, tapi Allah juga mensifati dirinya Syadidul Iqab, yang iqabnya, hukumannya juga keras, yang Jabbar, yang Qahar. Artinya apa? Jangan sekali-kali memanfaatkan hadis ini untuk kemudian terjerumus dan menikmati maksiatnya. Gampang kaki aku di ujung waktu baca istighfar, lah selesai urusanku. Tidak. Jika itu ada di dalam hati kita, na'udzubillahi min dzalik, meremehkan maksiat dengan Allah, bahkan na'udzubillah bangga dengan maksiat itu dan terus-menerus melakukannya dengan ya membatinkan dalam batinnya, kaget gampang, setahun sebelum meninggal bela aku nak akan balik masjid, aku nak istighfar. Oh, hati-hati, akan datang dosa itu menguasai dirimu sehingga menjadi perisai dan pembatas antara dirimu dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca satu isyarat, ya, kami membaca satu isyarat yang luar biasa terkait rahasia hikmah di balik peletakan hadis ini di akhir hadis. Jadi Imam Nawawi ketika menyusun 42 hadis itu menyusun bukan sembarang susun, bukan tanpa pertimbangan. Beliau awali hadis pertama innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Jibril, dan diakhiri dengan hadis yang berbicara atau menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seakan Imam Nawawi ingin berkata kepada kita melalui atau melalui penyusunannya itu, di balik penyusunan hadis mulai dari nomor 1 sampai nomor 42, seakan beliau ingin berkata, aku akan menuliskan hadis-hadis untuk jadi pegangan kalian dalam menjalankan agama Islam ini. Maka langkah yang pertama, innamal a'malu binniyat, luruskan dulu niat kalian, murnikan niat itu, ikhlaskan apapun itu. Setelah ada niat, ya, mulai kita menjalankan Islam. Dari mulai nomor hadis kedua, 3, 4, 5, isinya adalah sholat, zakat, puasa, jihad, nazar, muamalat, talabul ilmi, mencari ilmu, seluruh aktivitas muslim, baik yang hubungannya antara manusia dengan manusia yang lain ataupun dengan Allah. Kemudian seakan Imam Nawawi ingin berkata, saya tahu kita ini manusia pasti banyak dosa. Meski sudah meluruskan niat, meski sudah berusaha melakukan perintah-perintah Allah, namanya manusia bukan malaikat, mungkin sesekali terpeleset, berbuat dosa. Sehingga sempurnakan pengamalan ibadah kita kepada Allah dengan beristighfar. Dan jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa terlambat untuk bertaubat, karena ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Dan Allah berkenan untuk memberikan ampunan. Itu yang seakan ingin disampaikan oleh Al-Imam
An-Nawawi di balik penyusunan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disampaikan oleh pensyarah kitab terkait asbabul maghfirah, yakni sebab-sebab yang dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-du'a ma'a raja'il ijabah. Doa dengan berharap dan berhusnudzan Allah akan mengijabah doa kita. Jadi salah satu yang dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Doa dengan keyakinan betul, husnudzan yang kuat, Allah akan menerima doa kita, mengijabah doa kita. Astaghfirullah, itu selain zikir juga doa. Setelah sholat astaghfirullah, itu selain zikir juga doa. Rabbana ighfir lana waliwa dzunubana waliwalidina, atau Rabbana ighfir lana waliwalidina, itu juga doa. Meminta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu juga doa. Artinya yang dapat mendatangkan ampunan Allah itu adalah doa. Tetapi doa yang bagaimana? Doa yang disertai dengan harapan betul dan yakin bahkan bahwasanya Allah akan memberikan ampunan. Maka dari itu, karena doa ini sebagai sebab mendatangkannya ampunan Allah, kita harus memperhatikan syarat dan adab-adab yang dapat menyempurnakan doa kita, dan syarat-syarat yang dapat menjadikan doa kita mustajab. Apa saja Pak Ustadz syarat agar doa kita mustajab? Apa saja doa yang agar kita doanya mustajab? Yang pertama, al-huduru war-raja. Al-hudur war-raja. Apa maksudnya? Artinya benar-benar dilakukan doa itu dengan serius. Dengan serius. Hatinya mengamini apa yang dibaca oleh lisannya. Karena sebagian kita, mohon maaf dengan segala hormat, kadang-kadang doa itu kayak setoran doa. Kayak dia sedang menghafal doa, kemudian setoran sama uang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana antum ngomong sama siapa? Itu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin rabbana la tuzigh qulubana rabbana. Ya akhi, antum ngomong sama siapa? Minta sama siapa? Yang mengamini, amin. 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 Padahal salah satu syarat diterimanya doa al-hudur, hatinya benar-benar hadir di doanya itu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin betul doa itu diijabah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak akan menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari doa yang hati orangnya itu lalai. Kadang-kadang ya, mohon maaf ya, ada juga yang amin, amin, tapi sambil motongin kuku, amin, amin. Ada yang amin, 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 amin. Apa dia? Fahim tuh? Ada yang sambil buka WA, amin, 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 amin. Betul gak sih? Terus ngomong, kenapa doaku gak dikabulkan ya Allah? Nah, doa yang mana yang gak dikabulkan? Syarat yang pertama apa? Al-hudur, hadir hatinya itu. War-raja, ada harapan kuat, yakin betul doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-azm fil mas'alati wad du'a, ya ini serius, tekad kuat ya dalam berdoa. Artinya saat berkata-kata, saat menyampaikan hajat itu jangan tanggung, jangan ragu-ragu. Kadang-kadang, ya Allah, ampunkanlah dosaku jika kau berkehendak.
Nah, jika berkawan tidak boleh. Dilarang oleh Nabi Muhammad meminta doa, begitu ya, meminta doa dengan kalimat yang mengandung keraguan. Harus benar-benar Allahumma gfirli, Allahumma a'tini, Allahumma afini, Allahumma ahsin aqibatana, Allahumma la. Yang kuat, yang yakin, yang tegas. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, al-ilhah fid du'a, merintih dalam berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merintih saat berdoa itu salah satu penyebab dikabulkannya doa kita. Merintih itu gimana sih Pak Ustaz? Misalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Itu merintih nama. Dengan rintihan itu ingin menunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku benar-benar hambamu yang pengen, yang dikabulkan doanya. Ya Rabb, ya Rabb. Dan itu biasanya sangat dinikmati di sholat malam, dikala nggak ada orang di sekeliling kita. Ya Rabb. Saat sujud di sholat, ya Rabb, afini fi badani, afini fi sam'i, afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Rabb, habli ya Allah minas salihin. Mungkin yang belum punya keturunan, minta berbisik di sujudnya, ya Rabbi habli minas salihin wa anta khairul warisin. Ya Rabb, wa anta khairul warisin, wa anta khairul warisin. Ya Rabb, ilhah, ngemis sama Allah itu. Jangan kayak nggak serius minta sama Allah itu. Dan Allah senang banget. Ya, dalam tanda kutip ya, Allah sangat bahagia ketika melihat ada hambanya yang merintih-rintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan merintih itu salah satu yang dapat mengabulkan doa kita. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Kadang-kadang ketika doa minta ampun, kebayang dosanya. Ya Rabb, ya Rabb. Takut dia. Atau ketika dia minta harapan. Harapan dikabulkan, mungkin pengen punya ini dan punya itu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Keluar senyumnya. Dia berinteraksi dengan doanya. Bukan kosong. Kayak orang setoran doa, bukan. Dan itu sekali lagi perintah Allah. Wad'uh, berdoalah kepada Allah. Khaufan, karena takutmu, wa tama'a, karena tamakmu kepada ampunan Allah, karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan buru-buru dikabulkan Allah. Kadang-kadang kita ini berdoa sama Allah, kemudian mendikte Allah. Tahu mendikte Pak? Ngatur Allah. Pacak besok itulah, ndak kate lain ya Allah. Besok itulah ya Allah. Besok nih ya, ndak kate. Nah. Setelah doa, mohon maaf, setelah doa nunggu dia. Kita jengok baik, dikabulkan tidak kira-kira besok nih. Nauzubillah min dzalik. Dia mendikte Allah. Mendikte itu maksudnya ngatur kapan harus dikabulkannya. Padahal Al-Imam Ibnu Athaillah ya, di awal-awal kitab hikamnya mengatakan la yakun ta'akhkhuru ijabatid du'a ma'a ilhah fid du'a gitu ya, mujiban liyasik au kama qala. Jangan sampai ditundanya ijabah doa itu membuatmu putus asa akan dikabulkannya doa itu. Kenapa? Karena Allah mengabulkan di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kamu inginkan. Karena Allah ingin mengijabah dengan cara yang Allah pilih, dengan sesuatu yang Allah pilih untukmu,
bukan sesuatu yang kamu pilih untuk dirimu. Bahkan Al-Imam Syarqawi saat menafsirkan hikmahnya Imam Ibnu Athaillah ini mengatakan, terkadang tidak dijawab oleh Allah adalah jawaban. Terkadang tidak dijawab doa itu adalah sebuah jawaban. Dan terkadang tidak dia dijawab itu adalah kasih sayang Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Ketika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah, tak kunjung dikabulkan, tak kunjung terlihat buahnya. Begitu ya, yang kita inginkan tadi. Dengan itu kita masih berdoa kan? Gara-gara belum dikabul, akhirnya kita masih berdoa. Kalau dikabulkan, minta besok, dikabulkan besok, mungkin besok sudah nggak doa lagi sama Allah, sampai ada hajat baru lagi. Kapan hajatnya? 2 bulan ke depan. Artinya selama 2 bulan itu dia tak akan pernah meminta sama Allah. Makanya orang yang beriman itu Pak, yang sudah sampai pada maqam ma'rifah, dia sampai pada keyakinan doanya itu lebih mahal daripada ijabahnya. Doanya itu lebih mahal daripada ijabahnya. Kenapa demikian? Kenapa? Karena selama dia masih bisa merintih, masih dia ngadu sama Allah, maka dia masih dalam kondisi baik-baik saja. Tapi kalau diijabah, bisa jadi dia berhenti dari meminta sama Allah. Fahim tuh? Jadi jangan buru-buru. Disebutkan dalam hadis, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa untuk kalian atau untuk salah satu di antara kalian, malam yu'ajjil, selama dia belum terburu-buru. Fayaqul qad da'autu rabbi falam yastajib li, sehingga dia berkata, aku sudah minta sama Allah tapi belum dikabul-kabul Pak Ustaz. Dan ini sering dari jamaah datang, Pak Ustaz, cak mana ya, aku lah doa terus Pak Ustaz, kurang-kurang Pak Ustaz, doa Pak Ustaz, sampai tahajud aku berkali-kali Pak Ustaz, terus. Nah, yakin Pak, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, mata atlaqa lisanaka lit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Kapanpun ya, tatkala Allah gerakkan lisan ini untuk berdoa, kata Imam Ibnu Athaillah, ketika Allah menggerakkan lisanmu untuk berdoa, ketahuilah Allah ingin memberimu sesuatu. Jadi semata-mata kita tergerak lisan. Siapa yang gerakkan lisan kita bisa berdoa Pak? Siapa Pak? Allah. Itu artinya Allah mau ngasih kita. Jadi yakin saja, pasti dijawab, pasti diijabah. Mata atlaqa lisanak, kapan Allah menggerakkan lisanmu lit-talab, untuk meminta kepadanya, tergerak lisan ini untuk mengucapkan sesuatu, hajat, keinginan, ampunan dan sebagainya, fa'lam, ketahuilah, annallaha atau annahu, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala, yuridu, berkeinginan, an yu'tiyaka, untuk memberimu. Jadi orang doa itu sudah pasti dikasih, sudah pasti, karena yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa adalah Allah, dan Allah tak menggerakkan lisan ini kalau bukan untuk memberi kepada kita. Jadi yakin saja. Jadi begitu kita misalkan terucap kalimat misalkan astagfirullahaladzim, yang menggerakkan itu kan Allah. Kenapa Allah menggerakkan lisan saya sampai bisa mampu mengatakan astagfirullah? Karena Allah memang mau memberikan ampunannya. Ya Allah, berikan aku ya Allah rezeki yang lapang. Yakinlah. Hanya saja konsep ijabah ini yang harus kita maknai dengan baik. Maksudnya ijabahnya Allah itu Bapak Ibu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha qati'atu rahimin wala itsm." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di dalam doanya tidak ada permintaan maksiat, yang di dalam doanya tidak ada permintaan untuk memutus silaturahim dengan saudaranya, illa ajaballahu bi ihdas salas,
kecuali pasti Allah kabulkan dengan satu dari tiga kemungkinan. Allah kabulkan doa kita dengan satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, sesuai dengan permintaan, di waktu yang kita minta, dengan bentuk yang kita minta, sama persis. Yang kedua, ditunda, digantinya dengan ganjaran di akhirat. Dan yang ketiga, an yasrifa anhu su', Allah ganti itu dengan dihindarkannya kita dari bahaya. Mungkin saja ada orang mau naik pesawat. Ketika mau naik pesawat, dia terlambat, mungkin macet di jalan. Sampainya di bandara, kecewa luar biasa karena terlambat. Pesawat sudah take off, sudah terbang. Nyesel. Nggak lama dengar informasi, kapalnya celakaan, meninggal, dan dia selamat. Bisa jadi diterlambatkannya dia itu karena ada doa yang Allah kabulkan dan diganti dalam bentuk diselamatkannya dia dari musibah. Bisa jadi. Tapi yang pasti harus kita yakini, mata atlaqa lisanak, kapan tergerak lisan ini, Allah gerakkan lisan ini untuk berdoa, yakinlah Allah pengen memberi kita sesuatu. Alhamdulillah. Makanya orang yang sudah sampai maqam ma'rifah tadi, guru-guru kita, ulama-ulama kita memberitahukan kita, doa itu mahalnya luar biasa, lebih mahal daripada ijabahnya doa. Karena kalau begitu kita tergerak dengan lisan ini untuk berdoa, berarti kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi sesuatu. Alhamdulillah. Jadi jangan buru-buru. Tugas kita hanya doa. Ijabah serahkanlah kepada Tuhan yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Jangan diserahkan kepada nafsu, ya, yang tidak tahu apa-apa. Yang berikutnya, salah satu yang menyebabkan doa kita terkabul, ar-rizqul halal. Ar-rizqu halal. Pernah kita kaji di salah satu hadis di Al-Arba'in, ketika Nabi Muhammad bercerita, ada seorang laki-laki yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit, yaqulu ya Rab, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bi haram, dan gizinya yang dia makan itu haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabul? Masih ingat? Rasulullah bercerita di salah satu hadis, ada rajulun yutilus safar, melakukan perjalanan yang panjang, ash'ath aghbar, sampai rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ini artinya apa? Hal-hal yang membuat doanya mustajab itu ada pada dirinya. Dia musafir, sampai musafirnya itu bukan musafir yang sembarangan, musafir yang sampai rambutnya acak-acakan, kemudian ngangkat tangan, kemudian merintih-rintih, ya Rob, ya Rob. Berapa syarat itu sudah dia penuhi? Dia musafir, ngangkat tangan, merintih-rintih, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, masyrabnya, minumannya haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin bisa dikabulkan? Mana mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga hati-hati Bapak Ibu, jaga betul perut kita ini, jangan sampai ada daging yang tumbuh dari harta yang haram. Insyaallah halal berkah, insyaallah. Dan di antara yang halal, Pak, makanan di majelis ilmu halal betul itu, Pak. Makanlah, jangan tanggung-tanggung, diinjuk kaki habis ke. Insya Allah. Kemudian di antara adab-adab berdoa, ya sebetulnya tidak memungkinkan untuk kita jelaskan semua, adalah
mencari-cari waktu yang utama, artinya mengintai-ngintai waktu yang mustajab. Kapan waktu yang mustajab? Banyak. Di antaranya antara azan dan iqamah, dan ini banyak di antara kita lalai. Antara azan dan begitu muadzin la ilaha illallah, kita kan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalat. Kemudian ada jeda waktu antara azan dan iqamah, sebagian masjid 5 menit, sebagian 10 menit. Kata Rasulullah, la yuraddud du'a, tidak akan ditolak satu doa ma bainal azani wal iqamah. Dalam riwayat ma bainal azanain, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Tapi sayang, banyak kita assalamualaikum, assalamualaikum, salat qabliyah, megang HP-nya, kecuali darurat kita lain ya. Ini untuk introspeksi diri kita, jangan jingok uang main HP bisa jadi ada hajat. Tapi kita sendiri manfaatkan itu waktu yang mustajab. Berarti satu hari berapa kali itu kesempatan dibuka? 5 kali. Dan itu waktu yang sangat mustajab. Kemudian apalagi di antara ininya? Kalau bisa dalam kondisi berwudu dan selepas sholat, menghadap kiblat, mengangkat tangan, ya itu diantara doa-doanya, adab-adabnya. Dan kalau bisa, ya dan insya Allah bisa, diawali dengan hamdalah. Pak, ini doa yang mustajab ya Pak ya, adabnya diantaranya doa itu diawali hamdalah, kemudian sholawat sama Nabi, kemudian doa yang mau kita minta apa saja. Setelah selesai apa yang kita minta, kita sebutkan semua, ditutup lagi dengan sholawat dan hamdalah. Kata Nabi Muhammad, tak akan tertolak doa yang dipanjatkan di antara 2 sholawat kepadaku. Ada sholawat, doa, sholawat. Dan itu yang sudah diajarkan guru-guru kita, yang mungkin kebanyakan kita hafal. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Itu unsur hamdalahnya. Kemudian wassalatu wassalamu, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'. Salawatnya. Setelah habis itu doa Rabbana ighfir lana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana. Di ujungnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga salawat lagi. Jadi ada 2 salawat yang mengawali dan mengakhiri doa. Dan kata Nabi, doa yang dipanjatkan di antara 2 sholawat tak akan tertolak. Subhanallah. Pak Ustaz, aku tidak hafal Ustaz doa-doa yang Ustaz baca tadi. Ya sudah, singkat baik. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa. Kagak di ujungnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ringkas. Syukur-syukur baca dihafal yang bagus, ya. Yang lengkap. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga memberikan pesan yang luar biasa kepada kita, bahwasanya istighfar, meminta maaf sama Allah itu luar biasa sekali fadilahnya, dahsyatnya. Dosa kita sampai selangit, memenuhi bumi selama kita masih mengucapkan astaghfirullahaladzim. Ingat Pak, istighfarnya dengan hati yang hudur, yang hadir. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya saya enggak seulon ya, tetapi ya mbok ya dinikmati mah itu. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Begitu sebaiknya, ya benar-benar. Ataupun di jalan, nggak hanya selepas habis sholat, di motor, kalau kita terikat untuk baca astaghfirullahaladzim. Syukur-syukur bisa membaca sayyidul istighfar setiap hari. Sayyidul istighfar adalah punggawanya istighfar, pimpinannya istighfar, yang membaca satu hari 2 kali, waktu pagi dan waktu
petang. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka insya Allah dilindungi Allah sampai sore hari. Barang siapa yang membacanya sore hari, Allah lindungi sampai pagi hari. Dan kalau meninggal dan paginya sudah membaca Sayyidul Istighfar, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa yang baca itu di pagi hari sekali, di sore hari, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali saja, nggak nyampe 1 menit. Insya Allah Pak ya. Nggak hafal Ustaz? Ya kalau mau pasti bisa hafal, insya Allah. Kalau belum hafal, download, taruh di HP, baca. Pagi-pagi sebelum ke kantor, sebelum berdagang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kaget sore menjelang maghrib, ya sembari siap-siap atau pulang dari kantor, mungkin di mobilnya, di motornya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berkomitmen ya Allah dan berjanji untuk taat semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung ya Allah dari keburukan apa yang pernah ku perbuat. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengaku betul ya Allah semua nikmat yang ada pada diriku semuanya dari engkau. Wa abu'u bi dzambi, dan aku ngaku ya Allah segala dosa-dosaku. Faghfirli, maafkan aku. Fa innahu, sesungguhnya, la yaghfiru dzunuba, tak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Dibaca dengan resap maknanya, Masya Allah. Insya Allah kita dalam pantauan husnul khatimah kapanpun ajal mendatangi kita, insya Allah. Yang kemudian istighfar ini menjadi spesial. Mohon dicatat ini Pak. Kenapa istighfar itu begitu spesial Pak Ustadz? Sampai dosa itu Allah berkenan ampuni, bahkan Allah tak peduli sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Apa yang terkandung dalam kata astaghfirullah? Ada rahasia apa di situ? Sampai Allah berkenan mengampuni padahal sudah dimaksiati berkali-kali. Yang pertama, pada kalimat astaghfirullah atau astaghfirullahal azim atau Allahumma ighfirli, yang intinya adalah memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah. Yang pertama, ini makna-makna yang kemudian Allah berkenan memaafkan kita. Apa itu? Yang pertama, ada pengakuan dari seorang hamba kalau dia bersalah. Dan Allah senang sekali kalau kita berbuat salah kemudian ngaku. Dan Allah sangat marah jika ada orang berbuat salah dan dia tak merasa bersalah. Ketika kita ucapkan astaghfirullah, berarti kan kita ngaku ada dosa. Berarti kan kita ngaku pernah melakukan kesalahan. Dan itu harganya mahal sekali. Mengaku salah sama Allah itu harganya mahal sekali. Yang kedua, makna yang terkandung pada istighfar itu, apa itu? Berarti dia mengakui Allah adalah Tuhan yang memberi maaf. Berarti dia meyakini, mengakui bahwasanya ia punya Tuhan yang disembahnya, dan ia adalah Tuhan yang maha memberi maaf. Dan Allah senang ketika hambanya mengakui Allah sebagai Tuhannya yang maha memberi ampunan. Itu makna yang kedua dari kata astaghfirullahal azim. Dan yang ketiga, dia ada husnudzon dan keyakinan Allah akan memberikan ampunan. Dan itu juga salah satu sebab dikabulkannya doa. Luar biasa sekali, astaghfirullahaladzim. Jadi bukan kalimat basa-basi,
Bukan kalimat yang biasa-biasa saja. Itu kalimat yang luar biasa, yang sampai kemudian Allah berkata, "Lau balagat dzunubuka ananas sama." Andaikan dosamu sampai ke langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu meminta maaf kepadaku, ghafartu laka, akan kuberikan maaf. Luar biasa. Ya, tetapi kalau istighfar itu tidak diresapi dengan yang kami sampaikan tadi, makna-makna tadi, maka dia hanya kalimatun tutla, hanya kalimat yang terbaca saja, tapi kecil kemungkinan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang serius diiringi dengan taubat, berjanji tak akan mengulangi, tak menyimpan rencana untuk melakukan maksiat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini, hadis ini juga memberikan informasi bahwasanya seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga dengan satu syarat: meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak meyakini ada Tuhan selain Allah, tidak meyakini ada kekuatan selain Allah, meninggal dengan keyakinan tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang dapat memberikan manfaat ataupun madarat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu yang dibawa pulang, menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, surganya Allah, cepat atau lambat, melalui hisab ataupun tidak, kita akan memasukinya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri berkata, dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara, thumma yuqalu lil malaikati akhriju man kana fi qalbihi mithqala dharratin minal imani fayukhrajuna minha. Akan datang suatu hari, penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Setelah semuanya mendapatkan hasil keputusan mahkamah akhirat nanti, yang ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarrah, keluarkan dari penduduk neraka yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi keimanan kepadaku, dan dia tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Fayukhrajuna minha, dikeluarkanlah seluruhnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita semua akan masuk surga, insya Allah. Begitu juga dengan syafaat Nabi Muhammad, akan diberikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad tanpa terkecuali, dengan satu syarat: tidak menyekutukan Allah, nggak percaya dukun, mohon maaf, tidak percaya tidak nyembah-nyembah roh-roh yang tidak jelas, walaupun yang jelas juga nggak disembah. Kaget disalahpahami, roh-roh yang tidak jelas berarti yang jelas pacak. Ustaz, yang jelas dan tak jelas. Nabi Muhammad berkata, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi yang diutus oleh Allah diberikan doa yang mustajab, dan setiap nabi telah menggunakan doa yang mustajab itu. Wa inni ikhtaba', dan sesungguhnya aku menyimpan doa yang mustajab itu, tidak aku gunakan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah, seluruh umatku akan mendapatkan syafaat itu insyaallah, dengan satu syarat: man mata minhum la yusyriku billahi syai'a, atau kama qala alaihi salatu wassalam, barang siapa yang meninggal di antara mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iman betul Tuhan satu-satunya yang berhak disembah di alam semesta ini, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya meninggal dalam keadaan muslim, beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semoga kita semua tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Nabi Muhammad, dan kelak kita diizinkan oleh Allah
untuk masuk ke dalam surganya. Dan kalau berharap surga, jangan tanggung-tanggung, salil firdaus al-a'la, mintalah firdaus al-a'la. Dan semoga kita semua masuk dengan keberkahan majelis ini, masuk ke dalam surganya Allah min ghairi sabiqati iqabin wala hisab, tanpa merasakan beratnya hisab dan tanpa merasakan azab terlebih dahulu, langsung masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga dengan jamaah yang mengikuti secara online. Dalam kesempatan ini, kesempatan terakhir ini, kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, permohonan maaf dan permintaan maaf jika selama kajian mungkin ada contoh kata-kata, pilihan kata, sikap bahkan yang mungkin tidak sesuai atau mungkin menyinggung, menyakiti. Saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf dan meminta maaf. Begitupun kami mengawalinya untuk memaafkan jika ada sikap atau cara yang juga tidak pas dilakukan oleh jamaah kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, semua kajian kita insya Allah ada ditayangkan di YouTube. 42 pertemuan atau mungkin 41 karena ada 2 hadis kalau nggak salah pernah jadi satu majelis. Silahkan diulang-ulang, dicatat, mungkin tak sempat dicatat ya. Dan semoga ada ilmu yang bermanfaat bisa diamalkan. Yang terakhir, saya memohon doa ya, memohon didoakan. Doakan saya, doakan kedua orang tua saya, istri dan anak keturunan saya, guru-guru saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kami, memberikan kami kesehatan, keikhlasan, istiqamah, dan terus dakwah ini bisa berjalan dan berlanjut dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua insyaallah berkumpul juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon didoakan insyaallah. Yang terakhir ada undangan ya. Ya, mohon maaf pengumuman, insyaallah minggu depan sekaligus peringatan 1 Muharram dan hataman, syukuran hataman kitab ini nanti bertempat di Masjid At-Tahirin, jamaah masjid atau musalla Al-Hidayah. Dihaturi kedatangannya, insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Habib Syukri bin Syahab ya, minggu depan malam Rabu ba'da salatil Isya. Dan insyaallah pada kesempatan itu saya akan bacakan sanad saya, sanad ijazah yang insyaallah nyambung sampai Imam Nawawi dan Imam Nawawinya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kepada Allah saya mohon ampun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.